Halo semuanya, welcome to Magna Talks bersama saya Anissa Ferbiani dan dengan co-host saya Mutia Dwi Hartati. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang saat ini tuh bekerja sebagai barista, yang padahal tuh dia sedang mengemban menjadi mahasiswa juga. Gimana sih caranya dia bisa membalancekan kedua hal itu? Langsung aja kita sambut Raisa Mutiara. Oke, pertama kita kenalan dulu gak sih? Boleh. Aku pegang? Boleh. Halo semuanya, nama gue Raisa Mutiara atau biasa dikenal sebagai Raisa atau Ais. Gue langsung perkenalan aja kali ya kegiatan gue. Gue adalah seorang mahasiswa semester 5 yang sekarang kebetulan juga kerja sebagai barista di salah satu coffee shop under PT atau PT yang sering ngambil jadwal closing. Oke, menarik ya. Tapi selain jadi barista tuh, lu ada kegiatan lain gitu gak sih? Sejujurnya sebelum gue jadi barista, gue tuh pernah juga ikut komunitas dance based on-nya di Tangerang. Lalu gue juga sering ikut volunteer event konser sebenarnya. Cuman semenjak jadi barista, kebetulan gue udah stop. Oh, I see. Itu berarti lu bisa dibilang anaknya aktif banget gak sih? Kayak Karena sejujurnya gue tuh emang gue nya ekstrovert kan. Terus gue juga suka banget buat ngobrol sama orang baru. Gue tuh bukan tipe yang mungkin pada awalnya pas ketemu tuh gue bakal malu-malu ya, kayak nahan diri. Gue takutnya orang itu juga jadi ilfeel atau mikir kayak apaan sih ini anak SKSD banget gitu. Cuman pada akhirnya nanti gue pasti memberanikan diri, apalagi di event yang gak cuman sekali dua kali ketemu, pasti gue bakal memberanikan diri untuk ngajak ngobrol, kenalan kayak gitu-gitu sih. Jadi emang iya gue harus full jadwal tuh, harus aktif, nggak bisa diem. Oke. Dari seluruh kegiatan lu itu, tapi kenapa jadi sekarang barista gitu? Iya, mungkin kalau misalkan dilihat secara langsung dari ngedance atau dari event konser tuh ke barista jauh ya, nggak ada korelasinya. Cuman sebenarnya gue tuh kepikiran kalau misalkan untuk kerja gue pengennya jadi musisi karena gue juga suka nyanyi. Oh iya. Terus juga ya mungkin kalau dance mungkin orang-orang pikirnya mungkin kerjanya bakal jadi coach dance atau dance instructor gitu kan, atau mungkin jadi performer aja. Cuman kebetulan kemarin itu temen konser gue ada yang nawarin job jadi barista, makanya gue apply dan gue nggak nyangka aja bisa keterima jadi barista gitu. Alhamdulillahnya walaupun gue nggak ada pengalaman sama sekali itu nggak tahu, gue juga nggak tahu kenapa bisa keterima jadi barista. Ya. Berarti prosesnya tuh sangat gampang ya, bisa dibilang ya buat experience-nya lo itu ya lancar lah ya bisa dibilangnya. Bisa dibilang lancar sih. Oke. Semenjak fokus kerja masih suka ini gak sih, ada niatan kayak pengen ngedance? Kalau niat sebenarnya ada ya, kalau niat doang. Cuman karena jadi gini, flashback ya, kenapa gue bisa stop itu sebenarnya bukan alasan pertamanya tuh bukan karena kerjaan. Jadi kebetulan bokap gue kan baru meninggal nih. Nah di situ gue punya pikiran kayaknya kasihan deh nyokap kalau misalkan sendirian terus di rumah gitu kan. Apalagi adik gue kan masih sekolah ya, SMA, dia juga aktif organisasi. Kakak gue kerja pulangnya sore, bahkan liburnya cuma minggu. Pasti kan orang yang baru ditinggalin tuh butuh seseorang buat tempat cerita gitu kan. Di situ gue mikir kayaknya gue harus stop ngedance deh. Soalnya kalau event tuh kan nggak setiap minggu ada gitu kan. Makanya di situ gue mikir buat kayaknya gue stop ngedance aja deh biar nyokap gue ada teman gitu di rumah. Oh iya, I see. Jadi tuh lo jadi kayak termotivasi Iya, gitu nggak buat sih, kayak nemenin apa nyokap. sih yang bisa gue kasih? Betul, gitu. karena gue belum bisa ngasih apa-apa kan selain mungkin ya walaupun nyokap nanti bakal ngelihat kayak nilai gue bagus dia bangga, cuman kan seenggaknya gue ada gitu loh, secara nggak cuman secara itu aja gitu, gue bisa nemenin nyokap yang bisa jadi tempat cerita gitu kan. Yes. Jadi awalnya dari situ karena
gue kepikiran kayak gitu, makanya gue stop dance biar gue punya waktu lebih lah buat nyokap, biar dia nggak ngerasa sendirian banget gitu. Jadinya kayak mau gak mau tuh lo jadi harus melakukan proses pendewasaan. Betul, dari saat walaupun ini gak sih, gitu? walaupun kemarin pas bokap meninggal gue belum genap 20 tahun, yaitu pendewasaan dini teman-teman ya guys. Oke. Itu sangat menginspirasi sekali. Dan oh iya, tadi kan kata lu sempat dapat tawaran jobnya tuh tahu dari temen lu kan ya? Iya betul. Itu bisa dibilang lu kayak networking atau mungkin bisa dibilangnya kayak nepo baby nggak sih? Kalau nepo baby kayaknya enggak deh. Kalau nepo baby itu kan lebih ke kenalan orang dalam ya. Iya. Kalau menurut gue yang kali ini tuh lebih ke networking, karena gue kenal dia itu dari event konser, satu event, satu divisi juga waktu itu kita, jadi bisa dibilang lebih dekat. Terus memang dia ini dapat link open recruitment-nya itu dari LinkedIn-nya perusahaan yang gue sekarang kerja. Oh, I see. Jadi dia mau apply buat barista karena dia tahu gue lagi nyari kerjaan sampingan juga. Makanya di situ dia ngajak gue kayak, lu mau ikut apply nggak gitu. Terus akhirnya sama-sama apply. Cuman sayangnya yang malah dipanggil interview tuh gue doang. Padahal yang ngajak dia. Dari interview, training sampai keterima tuh dianya tuh nggak keterima sama sekali. Oke. Berarti jadinya dia kayak peran yang membantu lo gitu nggak sih? Iya benar karena kita udah lumayan deket, makanya dia nawarin gue juga karena tahu gue lagi butuh kerja atau duit tambahan kayak gitu sih. Oke, I see, oke. Nah, kalau dari semua yang udah lo ceritain tadi, itu lo kira-kira udah berapa lama deh jadi barista? Gue masuk itu training, gue lupa deh tepatnya tuh kalau misalkan pas pertama kali interview kapan. Cuman kalau misalkan pertama kali training itu ada di akhir bulan Juli. Berarti sekarang kan Oktober ya, Juli, Agustus, September, Oktober, baru jalan 3 bulan. Oh, berarti baru 3 bulan ya, masih baru banget. Baru banget. Oke. Sedangkan trainingnya itu cuman 3 atau 4 hari deh waktu itu, gue lupa. Oh, Karena yang diajarinnya tuh emang benar-benar cuman basicnya, sisanya diajarinnya sama kapten di outlet yang gue jaga itu, bukan sama si langsung trainernya. praktek gitu, langsung kayak dihadapin customer lah. Iya langsung. Oh, jadi langsung. jadi training itu 3 hari, seingat gue 3 hari ya. 3 hari itu yang pertama dikenalin basic-basicnya kayak kalibrasi, nge-steam susu kayak gitu-gitu, terus sales script pas ngasirin, karena kita juga merangkap semuanya kan. Iya, barista. Iya, harus merangkap jadi merangkap semuanya. banyak kasir, posisi. iya benar, kasir, terus ngebar atau mungkin nanti support gitu kita nggak tahu soalnya kapan di posisi ini jadi itu kan. Nah terus habis itu setelah tiga hari diajarin itu, pokoknya di hari ketiga baru belajar bikin menu. Di hari keempat kita full praktek tapi di tempat training. Gue waktu itu trainingnya di Tebet. Wah, oke. Nah terus habis itu baru Seninnya langsung kerja di tempat baru. Gue soalnya waktu itu grand opening yang ada outlet barunya gitu. Oke. Itu langsung depan customer tuh, langsung ngelayanin customer. Cuman emang udah langsung disuruh ngebar sih, karena kalau ngebar kan pasti gue masih ngafalin menu juga kan. Iya. Karena belum hafal, makanya paling kalau nggak support kasir gitu. Berarti kalau kayak ngebar gitu lo kayak, kalau apa namanya, kayak misalnya lo untuk bisa ngerangkap jadi bar juga nggak butuh waktu yang lama sih, soalnya di situ kita dikasih semua yang baru masuk itu dikasih waktunya kurang lebih. Iya sebenarnya kalau misalkan lu ngebar tapi ngelihat cheat sheet contekan gitu, Nggak itu kan apa-apa ada kan, kan? ya? Itu nggak apa-apa. Cuman maksudnya kan kalau misalkan lu terbiasa dengan cheat sheet itu agak repot ya. Kalau Iya. misalkan lagi rame lu harus ngelihat nyari satu-satu sambil bikin, itu kan repot ya. Maksudnya bikin lama juga, jadi flow-nya kehambat gitu. Nah makanya diusahakan sebelum seminggu itu lu udah hafal cheat sheet-nya, karena emang
takarannya nggak beda-beda jauh sih, cuman untuk turun ke barnya biasanya seminggu 2 minggu, tergantung kitanya udah hafal apa belum kayak gitu. Oh, I see. Gue waktu itu baru soalnya gini, banyak anak-anak training yang satu batch sama gue itu atau beda satu batch sama gue tuh mereka lebih prefer ngebar daripada ngasir. Karena maksud mereka kalau ngebar itu misalkan selisih takarannya kayak cuman 5-10 mili kan gak akan ketara banget ya rasanya. Iya. Kecuali emang kesalahannya fatal gitu ya, atau yang lu masukin beda gitu. Itu kan komplainnya juga ada orang jarang orang yang mau komplain berani saat itu juga gitu kan. Paling Yeah. kalau misalkan rasanya kurang, dia mungkin minta sirup tambahan atau minta apalah yang kurang gitu. Cuman Selain kan itu kalau kayak itu seru gitu kan Ngebarnya. daripada lu jadi kasir iya kan lu benar, harus karena lo hitung-hitung. bisa bereksperimen lah gitu. Nah, iya. kenapa anak-anak baru malas untuk ngasir? Kalau minus tuh ya udah kasir aja yang gantiin. Nah, iya. Anak lain tuh nggak diikut campur tanganin kayak gitu. Terus juga kayak dari sebagai kalau jadi kasir kan konsekuensinya gede nggak sih kalau misalnya Iya, benar. salah? salah input tuh kalau minus lu bisa ganti rugi. Terus kalau lupa input lu harus ganti rugi juga kayak gitu. Nah, terus ya makanya itu alasan anak-anak males jadi kasir. Cuman karena gua teliti aja jadi kasir, jadi gua alhamdulillahnya dan jangan sampai ya salah input atau sampai ada minus kayak gitu. Oh, oke. Interesting sih. Kalau mungkin dari co-host saya mungkin mau ngelanjut terkait Dari semua menu yang ada, lu ini sukanya bikin menu yang apa sih? Kenapa? Kayak misalkan jadi senang banget bikin menu itu. Kalau misalkan menu-menu yang gue suka bikinnya ya, alasan gue suka bikinnya, jadi di salah satu menu coffee shop gue tuh kan ada yang non coffee ya. Nah di situ ada satu menu yang berbau soda-sodaan gitu atau energy boost. Nah itu gue suka bikin itu karena apa ya? Mungkin karena ini ya, apa namanya? lu bisa nyicipin juga nggak sih kalau nggak salah? Apa kalau nyicipin minuman yang pengen disajin sih enggak ya. Kalau misalkan gue nanti pengen bikin nggak apa-apa, itu bisa. Tapi kan kadang kayak suka ada yang ngebeberin kan, ada yang sengaja kayak bikin menu untuk pelanggan tapi dilebih-lebihin dikit gitu loh biar sisanya bisa dicobain. Enggak, karena gitu. kalau gue nyajiinnya langsung di cup pelanggannya, jadi nggak bisa gue lebihin I see. takarannya. Jadi kalau misalkan gue emang pengen nyicip menu itu ya udah gue bikin sendiri aja sih. Banyak tuh kayak kafe-kafe di restoran gitu kan suka ngelebih-lebihin kan buat sisanya. Karena kebanyakan. kalau misalkan kafe yang gitu tuh kan biasanya disajinnya sama gelas yang Iya. cangkir kan. Kalau gue kan emang konsepnya tuh take away, jadi langsung ke cup iya. plastiknya itu takarannya. Berarti tuh emang nggak pakai gelas ya? nggak pakai. enggak. Makanya itu juga menurut gue salah satu keuntungan buat barista yang pemula karena kita nggak ada latte art. Sebenarnya itu menariknya. Nah, kalau kenapa menu si soda-sodaan ini bisa gue suka bikin ya karena di situ tuh ada teknik tertentu di mana jadi kan ada rasa-rasanya ya kan, nggak mungkin soda biasa. Yeah. Nah, itu tuh gimana tekniknya si sirup atau ingredients lainnya nggak boleh nyampur duluan sama soda. Oh, iya. Biar ada warnanya bagus gitu loh. Atau ada Kayak juga gradasi gitu betul, nggak sih? ada juga minuman yang teh. Kita tuh punya menu unik menurut gue satu lagi. Jadi dia sama kayak milk tea pada umumnya, tapi tehnya itu pakai teh bunga telang. Wah. Rasanya nggak kayak milk tea atau Thai tea, rasanya sama kayak kalau lo tahu Pop es Vanilla Blue. Tapi dia milk tea. Nah itu juga sama, itu ada tekniknya gradasi gimana si bunga telang kan warnanya biru gitu ya, Iya. kayak gitu. Gimana caranya biar si susu sama si tehnya nggak nyampur duluan. Itu ada tekniknya. Sedangkan susu yang suhunya dingin itu kan disajiinnya dingin ya. Iya. Susu yang dingin ada es batu dicampurinnya sama teh yang masih panas. Itu tuh ada tekniknya. Gimana caranya es batunya nggak mencair duluan, gimana si tehnya nggak nyampur. Karena kalau misalkan dia nyampur warna itu jadi nggak cantik. Ya udah jadi kayak gitu aja, malah jadinya suka ngegumpel-gumpel gitu loh. Oh, Nah, iya. jadi itu tuh ada kenapa harus dipisahin dulu karena dia nanti kalau di swirl warnanya tuh nyampur jadi kayak Vanilla Blue warnanya. Itu. Agak susah ya.
Jujur agak susah, awal-awalnya susah karena di situ ada teknik khususnya kan gimana. Soalnya kan ya logika aja, es batu kalau kena air panas aja kan cair kan ya. Iya. Nah ini sedangkan lo harus menjaga biar es batu itu tuh nggak cair semuanya, sedangkan tehnya tuh panas. Karena kalau tehnya dingin juga warnanya nggak sempurna. Berarti bisa disimpulkan seorang barista tuh bisa dibilang seorang magician gak sih? Kayak gitu. Magician karena ya kita harus bisa menjaga warnanya itu biar nggak tercampur duluan kan. Iya. Karena banyak orang-orang yang beli itu si menu itu yang tadi teh telang itu kalau warnanya kalau dia nggak campur soalnya rasanya aneh. Karena rasanya ya lu kayak makan bunga telang aja tapi ada susunya gitu loh karena nggak dia campur. Makanya kadang kalau misalkan ada yang pesan menu itu gue tawarin mau aku bantu campurin nggak. Nah gue kan nge-swirl depan dia tuh. Iya. Mereka tuh amazed karena warnanya tuh jadi berubah gitu loh. Nah, terus gue jelasin kayak soalnya kalau kakak minum tanpa di swirl sama di swirl tuh rasanya beda kayak gitu. Kadang ada juga yang kekeh kayak nggak usah dicampur gitu. Terus kadang gue tantangin kayak ya udah kakak cobain gitu tanpa dicampur gitu. Terus dia bilang kok rasanya aneh sih kan, makanya harus dicampur. Terus gue campurin baru dia minum kayak oh iya ini enak kayak gitu ya gitu. Jadi kayak suatu experience tersendiri gitu nggak sih Ini buat loh pelanggannya? kalau kalian pernah praktik IPA yang nyampur-nyampur chemicals itu tuh rasanya kayak gitu. Cuman bedanya ini minuman aja yang Iya. gue experience-in gitu. Oke. Berarti bisa dibilang ya sebagai barista tuh lu udah kayak magician kayak tadi gue bilang, tapi juga kayak seorang peneliti lab gitu nggak sih? Iya, karena kita harus bisa ngukur karena itu kalau lebih dikit, kurang dikit itu tuh pasti rasanya beda. Oh iya. Bisa jadi kalau misalkan lo kebanyakan kopinya jadi terlalu strong kayak gitu. Dari Puff Barista pelanggan kayak gimana deh yang jadi idaman para barista itu? Idaman ini dalam kategori apa misalkan? Secara interaksinya kah atau? Kayak misalnya ya nggak memberatkan lu sebagai seorang barista. Oh jujur kalau misalkan memberatkan tanda kutip kayak banyak request itu buat gue nggak memberatkan. Oh iya. Gue lebih nggak suka atau kurang suka. Ini sorry banget ya teman-teman. Gue kurang suka sama customer yang kita kan sebisa mungkin kalau nge-greet customer dia pas ngasih kayak halo kak, welcome to ini gitu kan. Terus kitanya pakai smile voice, kitanya udah berusaha ceria, tapi dia ngeresponnya tuh kayak Judes itu gue nggak suka banget jujur. Kayak kita udah halo kak gitu kan, mau hari ini kita kakak mau minum apa kayak gitu, dianya cuman kayak americano satu gitu, kayak nggak, maksudnya interaksinya tuh sesempit Jadi itu kayak gitu. cuman transaksional doang Iya, gitu ya. kayak banyak orang yang ngomong kayak customer fast respond disebut itu kayak gitu karena saking cepetnya kayak ya gue tahu lu udah mau minum apa gitu kan, cuma at least jawabnya dengan ya timbal baliknya lah gitu. Terus kadang kayak kalau kan ada pick up tempat pick upnya kan, pick up pointnya gitu, dia tuh cuman kayak nanya ini punya saya ya, iya kak gitu kan, kayak ngambil cabut nggak ada makasih, nggak ada or something makasihnya gitu. ya. Nggak, itu gue nggak suka. Gue nggak suka orang yang gitu. Kalau lo mau nyuruh misalkan order americano, lo mau ekstra 20 shots gitu, gue harus pulling baru juga nggak kenapa-napa. Itu buat gue nggak memberatkan karena emang itu job desk gue gitu kan. Cuman kalau misalkan gue punya customer yang judes gitu, gue jadi malas juga. Apalagi kadang ada tuh di outlet gue yang bukan yang di mall, dia jutek tapi sering repeat order. Nah itu lo perasaan lu gimana kayak gitu? Iya gimana ya, maksudnya kan itu juga duitnya masuk ke omset kan. Iya. Cuman maksudnya gue harus menghadapi orang seperti dia tuh kayak Hot and cold gitu ya. Iya, love hate relationship banget gak sih? Aduh. Kayak gue harus tetap berusaha, tetap ramah gitu loh, karena gue tahu dia bakal beli lagi gitu loh. Kan bisa jadi kalau gue jutekin dia nggak repeat order lagi kan ke Ya. gue. Jadi gue harus tetap sumringah gitu. Gue sampai mah bad mood ya Bad mood. dijudesin. Iya. Tapi karena tuntutan pekerjaan, Betul jadi ya udah kita walau dijudesin begitu tetap senyum. soalnya kadang ada customer yang rese. Kayak waktu itu tuh pernah kita kan ada promo SMS ya. Di situ keterangannya buy one get one, koma dikasih info kalau kita lagi ada combo 2 liter only 99.000.
Logikanya maksudnya itu lu beli buy one get one nih dari SMS ini, sekalian nginfoin kalau kita lagi ada promo combo 2 liter 99.000. Ada satu orang yang komplain, enggak, awalnya nanya, ini tuh maksudnya buy one get one berarti 2 yang cup plus combo 2 liter tuh cuma 99.000 atau bangkrut ya kalau kayak gitu. 4 minuman. Rugi dong kan. Nah, di situ gue jelaskan tuh, gue menjelaskan dengan cara baik-baik. Gue bilang, "Enggak, Kak, SMS ini tuh maksudnya Kakak beli 1 minuman, gratis 1 minuman yang di cup, sekalian nge-infoin kalau kita lagi ada combo 2 liter only 99.000, bukan 4 item 99.000." Nah, di situ dia marah. Depan kasir banget dia marah, intinya kayak, ya salah dong kalau mau nge-infoin gak gini caranya, kalau misalkan kayak gini jatuhnya nipu, kalian tuh Waduh, ini mah abis kayaknya itu masalah di customernya yang kurang bisa kurang literasi bisa baca. nggak Nah, sih? terus abis itu gue nggak mungkin ngebantah dong, gue cuman jawab kayak, maaf banget Kak, cuman kan kalau yang ngirim SMS itu yang SMS blast bukan dari kitanya, bukan dari pihak baristanya, itu dari pihak perusahaannya. Jadi memang secara peraturannya begitu, cuman nge-infoin aja. Dan konyolnya dia masukin ke Google review. Waduh. Bintang 1, terus ngekomplain perihal itu. Untungnya sebelum si Google review itu, karena dia nggak langsung nge-review di hari H itu juga atau di detik itu juga, gue udah ngomong ke kapten gue ngomong kayak, "Mas, tadi ada customer gini, aku nggak salah kan gitu kan, infonya tuh benar gitu." Terus dijelaskan lagi sama si kapten gue, "Ya emang gitu, kalau misalkan 4 item 99.000 rugi dong," kata dia gitu kan. Dia juga jawabnya gitu sama. Nah, terus setelah itu keluarlah si Google review itu. Akhirnya sebelum si area manager, kan diaturnya per area gitu ya. Iya. Area manager gua komplain ke kita lagi, udah di-push sama kapten gua kayak, "Mohon maaf Pak, ini di Google review outlet ini ada komentar kayak gini," dan dijelasin sama dia. Makanya kitanya nggak kena tegur, karena kalau kayak gitu karena ada komplain dan nggak bisa, kalau kayak gitu kan nggak bisa diperbaiki ya relationship. Iya. Soalnya dia order lagi di situ. Kalau misalkan kejadian kayak gitu tuh baristanya yang kena, yang on shift saat itu bisa kena potong gaji dan segala macam. I see. Tapi kalau misalnya kan tadi ada di bad review di Google, itu biasanya ada yang kayak nanggepin balik gitu nggak sih, kayak misalnya dari sisi customer service-nya? Ada dari perusahaan gue nya ada yang respon itu. Jadi ada yang misalkan ada bad review, terus habis itu di review sama si perusahaan, dimasukin ke grup manajer sama customer sama kapten, nanti di push kayak kaptennya yang nyuruh nge-call siapa yang on shift-nya gitu loh. Sejauh ini lu mau kasih rate berapa experience sebagai barista? Bad experience kalau dalam, sebenarnya gue nggak merasakan buruknya kerja di F&B, karena kalau yang mungkin teman-teman punya pengalaman di F&B atau mungkin kalian sering dengar teman-teman kalian cerita di F&B itu biasanya yang kayak kerja di F&B tuh nggak enak, nyap gajinya kecil, nyap kayak gitu kan, banyak yang ngomong kayak gitu. Sejujurnya gue nggak merasakan kayak gitu, karena gue pertama shift tuh di yang outlet baru yang di mall, kaptennya enak, bahkan gak kerasa kayak kapten dia tuh kayak sering bercanda-canda sama yang anak baru gitu. Kaptennya juga bisa dianggap mengayomi banget lah gitu loh, karena kadang ada kan yang senior tuh ngerasa dirinya senior jadinya nggak mengayomi anak-anak baru gitu kan, sedangkan enggak, kaptennya tuh baik banget gitu, mengayomi. Bahkan kalau misalkan kita ada salah cuman diingetin aja, nggak pernah yang dimarahin banget gitu loh. Oke, berarti Maksudnya emang baik awal-awalnya. hati ya. Betul. Terus teman-teman shift gue juga ada yang junior barista, ada yang full time. Itu juga kalau dibilang mengayomi sih. Maksudnya kalau gue nanya karena posisinya baru, ya mereka jawab gitu kan, nggak pernah yang disalah-salahin. Malah kadang yang suka nyebelin tuh anak-anak yang sama-sama title-nya part time. Gue kan part time ya. Iya. Nah itu tuh ada yang mungkin memang dia udah senior, maksudnya part time itu dari beberapa tahun yang lalu. Cuman karena dia ngerasa dia senior juga walaupun part time, dia tuh kadang kalau misalkan kita buat kesalahan, dianya yang memaki.
Iya. Kaptennya tuh nggak pernah kayak Jadi jarang kayak gitu loh. konflik horizontal gitu nggak sih? Iya benar, karena maksudnya sama-sama part time, lo harusnya ngasih tahu gue yang bener-bener aja deh gitu. Soalnya dia tuh suka nyap-nyapnya di saat on shift, saat di bar Kayak gitu loh. cari muka gitu nggak sih sama kayak supervisor lu gitu? Kalau supervisor sih enggak ya, mungkin ke kaptennya bisa Oh, jadi kaptennya. gitu. Soalnya bahkan si orang ini nih yang gue omongin ini tuh dia bisa dibilang Kita jadi beralih ke gibah gosip ya, ya, kita guys. jadi gibah ya. Bikin dua orang yang satu batch sama gue tuh resign. Oh, Sampai resign. Dan masalahnya tuh sama karena mereka ngasir di saat yang berbeda ya, ngasir tapi sama ceritanya. Dia ngasir salah input doang, minus. Mungkin karena emang si orang ini sering ngasir juga. Pas dia ngasir mau balancing tuh ada minus. Padahal cuman salah input aja sebenarnya di tab mukanya itu. Nah di situ dimaki di depan kasir. Ya walaupun gak ada customer siap, tapi kan gak etis ya menurut Iya. gua ditegur di depan di bar, maksudnya at least di backroom deh atau pas lagi break gitu. Ini tuh bener-bener di bar disalah-salahin kayak gitu. Langsung malamnya resign, besoknya nggak shift. aduh. Itu jadi kayak berlagak banget gitu, jadi yang kaptennya padahal Menurut gue tapi bukan dia malah jadi kaptennya. hambatan. iya. Karena kan pasti jadwal tuh udah terstruktur kayak besok lo harusnya shift apa. Terus nah masalahnya si satu orang ini tuh besoknya dia closing, dia tuh opening terus mau tukeran shift itu kan, tapi kan perbedaannya dikit banget ya. Dia pulang tuh jam 2:30, besoknya tuh closing. Besoknya tuh opening lagi tapi di beda outlet. Nah terus habis itu karena diomelin dia baru pulang jam 7 malam. Abis tuh mungkin dia berpikir dulu ya kayak resign gak ya gitu. Nah itu baru ngabarin kapten di outlet yang beda, kan kaptennya per outlet ya. Di outlet yang bedanya itu baru jam 12 malam. Jadi kaptennya tuh mau ngebrief, kapten outlet satunya tuh mau ngebrief kayak besok tempat ini di sini ya kayak gini kan, soalnya toko baru kan, dia baru pertama kali di situ. Iya. Karena dia nggak tahu, maksudnya kaptennya nanti baik gitu kan, gue dikasih tahu di brief gini. Terus dia jawab jam 12 malam, maaf mas aku resign hehehe. Waduh. Hehehe Sedih banget ya. Di situ kaptennya langsung kayak misu-misu kayak gila, siapa yang mau gantiin orang di jam 12 malam ini, mana opening gitu kan. Opening jam 7:30 lu harus standby dari 6:30, kayak pasti orang juga udah tidur gak sih Iya. gitu. Tapi akhirnya kayak gimana tuh jadinya? Akhirnya harusnya kan kaptennya tuh di situ closing kan. Jadi kaptennya yang opening, closingnya baru dia cari lagi gitu. Oke. Untungnya kaptennya nggak panikan gitu loh. Langsung to the point solusinya nyari Iya ya. benar, karena kaptennya tuh seingat gue udah 6 tahun atau 8 tahun gitu di Oh, F&B-nya. iya. Berarti emang udah berpengalaman. Iya berpengalaman banget kayak. Nah, dari semua yapingan perbaristaan kita tadi, mungkin penonton-penonton di sini tuh ada yang pengen gitu loh jadi barista. Lu ada saran tertentu nggak sih buat mereka untuk yang pengen jadi barista? Kalau misalkan untuk saat ini nggak saat ini juga sih sebenarnya rada susah ya nyari loker barista yang yang zero experience gitu kan. Karena jujur mostly gue nyari tuh banyak kan yang minimal 6 bulan, 1 tahun 6 atau 6 bulan 1 gitu, tahun ya. yang kayak gitu, nggak yang zero banget. Cuman kalau misalkan memang kalian punya kesempatan itu satu hal yang harus kalian ingat tuh, kalian harus bener-bener pas training. Apalagi training per coffee shop kan beda-beda ya. Iya. Kayak gue kemarin cuma 3 hari, itu kan singkat banget ya buat Iya. yang zero experience gitu. Dan Itu tuh udah harus langsung beradaptasi dengan cepat ya. bener banget kayak 3 hari latihan, sehari praktek, terus langsung turun ke lapangan. Itu menurut gue cepet banget gitu loh. Nah itu menurut gue pas kalian training, kalian harus bener-bener merhatiin trainer kalian, harus bener-bener jangan sampai ada yang keskip. Kalau bisa hal-hal yang udah diajarin pas lagi training tuh jangan ditanyain ulang ke kapten atau ke anak pas shift gitu kan. Ya mungkin kalau misalkan lo nanya perihal yang lain ya nggak apa-apa, yang belum diajarin juga itu nggak masalah, gue juga kayak gitu. Cuman yang pasti lo harus bener-bener merhatiin, kalau bisa teknik-teknik basic tuh lo asah dulu pas di trainingnya itu gitu sebelum turun lapangan. Atau mungkin kalau misalkan lo punya mesin kopi, lo bisa belajar di rumah juga gitu kan, kayak Berarti gitu. no ya kalau harus nanya ulang gitu.
di saat shift? Sebenarnya tergantung orangnya juga ya. Oh, ya. Kalau gue selama gue nge-shift di mall itu untungnya anak-anaknya sangat amat mengayomi dan memahami anak-anak yang zero experience gitu kan. Cuman kan ada orang yang kurang bisa Iya. bersahabat dengan anak baru gitu kan, malah senioritas gitu kan. Iya. Takutnya kalian malah jadi punya bad experience perkara diri kalian sendiri gitu loh, dengan padahal lu bisa menghindari hal-hal buruk itu dengan cara lu belajar sendiri, bener-bener menekuni gitu, yang harusnya nggak bad experience tuh malah jadi bad experience gitu buat lo. Emang dari orangnya masing-masing sih sebenarnya, dan tergantung senior-senior yang ada di outlet lo juga, karena di perusahaan gue outlet A sama outlet B itu bisa beda anak-anaknya, karena ada tuh anak yang sebelum gue tuh dia punya experience di outlet sebelumnya, cuman karena di situ penuh jadi dia dilempar ke outlet gue yang baru di mall itu. Dia tuh di situ curhat kayak, sumpah seniornya tuh beda banget. Bahkan jangankan senior yang kayak junior barista atau full time barista, kaptennya tuh beda. Kapten di outlet lain tuh bahkan yang atau enggak yang cewek tuh malah lebih julid gitu loh. Oh ya, I see. Senioritas banget, kayak kalau lu nanya jawabannya kayak, ya emang kamu kemarin pas training nggak diajarin bla 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 bla. Ntar kalau nggak salah karena nggak nanya, ntar dia jawabannya kayak, ya makanya kalau nggak paham tuh nanya gini gini gini, jadi serba salah. Aduh, jadi kayak manipulatif gitu Iya, nggak sih? banyak. Sebenarnya kalau di outlet lain banyak yang kayak gitu. Cuman untungnya, dan jangan pernah di gue nggak pernah. Gue di outlet A yang di mall itu anaknya enak-enak semua, yang di B juga anak-anaknya enak semua. Kaptennya juga humble banget. Mungkin karena age gap gue yang sama dia terlalu jauh ya. Dia tuh udah lahiran 94. Umur berapa tuh berarti? 31-32an harusnya. 27-30 Enggak, ya? 30 Iya, ke atas. 30-an. Sekitaran segitulah. Iya segitu. Mungkin karena dia ngelihat gue masih kecil gitu kan ya, jauh banget perbedaan umurnya, jadi dia menganggap gue adik kali ya. Jadinya dia juga sangat mengayomi gue gitu loh. Walaupun emang usil ya, anak-anak barista itu sering usil. Mungkin untuk penutup dari Mutia? Kira-kira kedepannya ada rencana buat switch karir gak? Atau apa lu udah nyaman di industri F&B ini? Apakah selamanya mau jadi barista No, gitu? itu big no. Itu kan kita butuh perkembangan ya teman-teman ya, nggak harus di situ doang. Soalnya kan ya yang tadi gue bilang kayak F&B, jangankan beda perusahaan, satu perusahaan yang beda outlet aja tuh anak-anaknya bisa beda gitu kan. Terus dengan orang-orang yang punya stereotype kalau F&B itu orang-orangnya pada nyebelin, gajinya kecil, walaupun gue nggak merasakan gaji kecil di sini, walaupun nggak UMR tapi masih pantas lah untuk mendapatkan Enjoyable nggak ya? enjoyable. Karena di gue part time-nya itu, ini spoiler ya, part time-nya ini dengan jadwalnya tuh kalau opening biasanya 6 jam, closing 8 jam. Gue tuh seringnya 8. 6 tuh biasanya di weekend aja. Tergantung outlet juga, balik lagi per jamnya itu dihitung 20.000. Dimana gue bisa dapat per bulannya itu di 2 juta. Part time ya, itu part time. Part time start from 2 juta, paling kecil tuh dia di 1,8 1,9 lah. Full time-nya udah UMR. Kalau menurut lo itu worth it nggak sih? Worth it karena gue part time ya. Full time tuh di gue udah UMR, kaptennya UMR tuh seinget gue Bekasi tuh 6 ya. 6 atau 7. Kaptennya tuh udah nyentuh 8 atau ke atas. Karena kalau kapten dia nggak masuk juga dihitung gaji. Oh. Itu dua itu di part time tuh dapat 2 itu belum bersih sama bonus kalau outlet tuh achieve omsetnya nyampe target. Dari situ masih ada bonus lagi. Karena kebanyakan ya emang teman-teman gue yang sama-sama barista, cuman dia nggak under PT atau kayak family company gitu, memang mereka full time tapi gajinya tuh cuma 1,5. Iya. Sedangkan gue part time udah bisa 2. Maksudnya itu dari situ aja kan udah kesenjangan banget ya. Nah jadi gue nggak merasakan itu. Cuman kalau ditanya mau stay di sini atau enggak, kayaknya enggak. Karena kalau misalkan dibilang ini passion gue, bukan sih, itu kan. Karena gue emang anaknya lebih suka seni,
walaupun nggak kerja kantoran, cuman gue lebih prefer seni. Jadi kayak cuman part of perkembangan lu saat ini gitu Mas. Yes, karena pengalaman-pengalaman gue yang apalagi juga kuliah juga jurusan Ilkom kan. Iya. Mungkin kalau misalkan gue kerjanya sebagai kasirnya aja atau customer service gitu itu masih gue masih oke. Cuman kalau misalkan disuruh sama